Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa dan mahasiswi STEMIK AMIK Bandung, pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, kita kuliah di perpustakaan STEMIK AMIK Bandung yang cukup lengkap dan nyaman, juga representatif ya. Tema atau topik untuk kuliah pertemuan kedua dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah tentang Pancasila dalam sejarah arus perjuangan bangsa Indonesia. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sejarah merupakan suatu deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan pada berdirinya sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia khususnya. Dan Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, misalnya tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Ini menurut rincian dari Bapak Surnoto. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan kepada Pancasila. Namun pada kenyataannya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa kita dan dipraktikkan hingga sekarang ini. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita dahulu kala. Secara historis, Pancasila itu telah melalui episode perumusan-perumusan sehingga terjadi atau terbentuk rumusan Pancasila yang sekarang kita hafalkan dan kita ketahui atau kita pahami. Secara historis, rumusan-rumusan Pancasila dapat dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, rumusan Pancasila yang terdapat di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan terhadap dasar negara Republik Indonesia termasuk dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang Teiku Gikyo atau Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koichi atas nama pemerintahan Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sebagai janji politik, sebagai realisasi janji ini, 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kyusakai. Badan ini baru terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Hun Seikan, Kepala Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa, dengan susunan sebagai berikut, yaitu Ketua Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat, Ketua Muda Ichi Bangase Yoshio, anggota luar biasa bangsa Jepang, Ketua Muda R. Panji Suroso, merangkap tata usaha, sedangkan anggotanya berjumlah 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda.
Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 Masehi, Yamin mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Indonesia di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Beliau mengusulkan dasar negara bagi Indonesia merdeka yang akan dibentuk meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan perihal yang pada dasarnya bukan dasar negara merdeka, akan tetapi tentang paham negaranya, yaitu negara yang berpaham integralistik. Syarat mutlak bagi adanya negara menurut Supomo adalah adanya daerah, rakyat, dan pemerintahan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara Indonesia yang disampaikan melalui pidatonya mengenai dasar Indonesia merdeka. 5 dasar itu atas petunjuk seorang ahli bahasa, yaitu Mr. Muhammad Yamin. 5 dasar yang diajukan Bung Karno ialah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian pada masa sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 merupakan masa sidang penentuan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Di samping menerima hasil rumusan Panitia 9, dibentuk juga Panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok panitia. Perancang Hukum Dasar. Pertama, Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota 19 orang. Kedua, Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Joso beranggotakan 23 orang. Kemudian yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Muhammad Hatta bersama 23 orang anggota. Meskipun Pancasila secara formal belum menjadi dasar negara Indonesia, namun unsur-unsur sila-sila Pancasila yang dimiliki Indonesia telah jadi dorongan perjuangan bangsa Indonesia pada masa silam. Pada saat proklamasi, semua kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat bersatu dan siap mempertahankan serta mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah revolusi Pancasila. Pancasila sebagai segala sumber hukum Indonesia tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan lebih lanjut di dalam pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemudian sejarah Pancasila di era kemerdekaan. Di era kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Waktu itu Indonesia masuk ke alam era percobaan demokrasi, yaitu melalui multi partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh dengan subur dan proses politik yang ada cenderung berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila pada era Orde Baru berlangsung antara tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Pada masa Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Artinya pelaksanaan UUD 45 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan pusat pada terletak pada berpusatnya seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Kemudian Pancasila pada masa Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama ya, Orde Baru ini. Dan bisa dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil, dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka. Kemudian di era Orde Baru, stabilitas pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Menurut Hendro Muhaimin bahwa pemerintah di Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian di masa romantisme pelaksanaan P4 ya, di masa Orde Baru ini. Di masa Orde Baru terdapat kebijakan pemerintah yaitu terkait penanaman Pancasila dengan mengadakan program P4 yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, juga materi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN, garis-garis besar haluan negara, serta materi wawasan Nusantara dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Visi Orde Baru saat itu adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang melaksanakan Pancasila. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan Pancasila di era reformasi. Untuk Pancasila di era reformasi, memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan yang hakiki agar setiap warga Indonesia memiliki pemahaman yang sama. Nah, Pancasila telah mengalami perkembangan, kemudian memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap ya, era reformasi ini. Pertama, tahap tahun 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis, di mana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Kemudian tahap yang keduanya, di tahap yang kedua tahun 1969 sampai dengan 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, yaitu mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Nah, ini. Kemudian selama itu keadaan ini semakin memprihatinkan ya, pada masa itu dengan terjadinya gejala KKN dan kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tahap ketiga adalah di tahun 1995 sampai dengan tahun 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dunia masa kini sedang dihadapi gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad 21 ini menjelang ke abad 22 ya. Reformasi telah merombak semua sisi kehidupan secara mendasar. Semakin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka kehidupan, mempertahankan jati diri bangsa dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dieksplorasi pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Fleksibilitas Pancasila ya, di samping idealisme Pancasila yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivitaskan sebagai akta kerja untuk membangkitkan gairah dan optimis ke para warga masyarakat untuk melihat hari depan secara perspektif. Kemudian fleksibilitasnya bahwa Pancasila bukan barang jadi yang sudah selesai dalam keadaan dogmatis dan normatif, melainkan selalu terbuka dan multitafsir baru untuk memahami kebutuhan-kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Bahkan untuk menghindari kepentingan-kepentingan politik atau faham-faham atau ideologi-ideologi tertentu yang merasuk mempengaruhi Pancasila menjadi tidak konsekuen lagi, maka
pada akhir-akhir ini ada isu yaitu untuk membuat undang-undang HIP ya. Artinya himpunan ideologi Pancasila. Ini akan Pancasila dengan undang-undang tersebut akan lebih dikonkretkan lagi jati dirinya, sehingga akan menggeser faham-faham radikalisme, khilafah, kemudian paham PKI, komunisme, dan paham-paham yang lain yang berkaitan dengan Pancasila itu akan bisa tergerus atau akan disisihkan oleh rencana undang-undang HIP tersebut, sehingga Pancasila betul-betul sesuai dengan sosial, budaya, dan kultural bangsa Indonesia asli ya. Kemurnian Pancasila akan bisa dilaksanakan. Mungkin itu sekelumit tentang perjalanan Pancasila di dalam rentang sejarah bangsa Indonesia yang harus kita perjuangkan, dan kita harus berjuang terus untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.